warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sampang kali ini akan mencoba menerapkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi, di mana saya sendiri, Ainun Kusumaningrum dari SMKN 1 Sampang, dan teman saya Nur Laila dari UPTD SDN Jati 2 Kecamatan Camplong. Teman saya Farida Harliani dari UPTD SDN Dharma Camplong 4 Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kami akan menerapkan proses kucing dalam supervisi. Untuk gimana videonya? Kita langsung lihat video berikut ini. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Kabarnya Bu Farida sendiri gimana? Alhamdulillah baik Ibu ya. Sudah siap untuk melaksanakan percakapan coaching pada hari ini? Insya Allah siap Bu. Siap Ibu ya? Iya siap. Baik Ibu ya, sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, saya ingin berbincang-bincang sedikit Ibu ya, untuk memberikan pertanyaan sekitar 10 atau 15 menit Ibu ya. Ya, siap Bu Farida. Siap Ibu ya? Bagaimana siap Ibu? Siap. Insya Allah. Alhamdulillah Ibu ya. Nah, pada kegiatan coaching kali ini Ibu ya, saya ingin bertanya pada Ibu Nur dan ingin memastikan dulu Ibu pada kegiatan coaching nanti apakah Ibu sudah melakukan topik penilaian yang sesuai dengan alur tirta dan apakah Ibu nanti juga akan melihat bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bagaimana respon dari kucis yang sudah diberikan oleh Ibu sebagai coachnya dan semua itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip di mana prinsip yang pertama yaitu prinsip kemitraan, kreativitas dan juga memaksimalkan potensi. Nah, itu harus sesuai nanti Ibu ya. Iya Bu. Ketiga prinsip itu harus ada. Baik Ibu ya. Nah, dari semua itu saya mau bertanya sedikit kepada Ibu Nur. Iya Bu. Siap Bu. Yang pertama itu bagaimana kompetensi yang akan dikembangkan dalam melakukan coaching nanti Bu Nur? Dalam hal ini Bu ada 2 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama yaitu saya mendengarkan sebagai coachnya, saya mendengarkan secara efektif dari apa saja yang hal-hal yang telah dijabarkan oleh coach saya. Terus yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari coach saya. Seperti itu Ibu. Baik Ibu. Itu nanti akan dilakukan Ibu ya. Iya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi apa yang digunakan secara spesifik nantinya Ibu pada proses kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nanti? Sebagai coach, saya itu akan mendengarkan secara aktif dari hal-hal yang telah dijelaskan oleh coach dan saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar coach saya itu akhirnya bisa memiliki ide-ide dari ide-ide pemecahan dari permasalahan yang telah dihadapinya. Seperti itu Ibu. Baik Ibu ya. Itu pertanyaan ketiga Ibu ya. Iya Bu. Bagaimana indikator yang ingin dikembangkan pada saat proses coaching nanti Ibu? Pada saat saya sebagai seorang coach memberi pada kegiatan coaching ini, saya akan berusaha coach saya itu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan saya akan berusaha memunculkan ide-ide yang akan ditampilkan atau ide-ide yang akan menjadi suatu pemecahan permasalahan pada coach tersebut. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu ya.
atas jawaban yang diberikan oleh Ibu. Iya, Bu, Semoga sama-sama. atas kegiatan pada pra observasi kali ini, Bu ya. Semoga percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan berjalan lancar, Ibu ya. Amin, amin, Bu. Nah, silakan Ibu lanjutkan kegiatan percakapan coachingnya Ibu, di mana Ibu sebagai Coach, Bu coachnya ya. Ibu ya. Nah, saya berikan waktu dan tempat saya aturkan. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu. Nah, ya. Assalamualaikum, Bu Ainun. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu Ainun? Kabarnya sedikit galau nih, Bu. Lah, galau ya. Nah, seperti yang Ibu ceritakan kemarin itu ya, katanya Ibu itu mau curhat ke saya, mau bincang-bincang dengan saya. Nah, tentang permasalahan yang Bu Ainun itu hadapi. Nah, apa sih sebenarnya permasalahan Bu Ainun yang dihadapi itu? Ya, sebenarnya nih, Bu, saya ada sedikit permasalahan. Ya, masalahannya itu sebenarnya saya ingin menerapkan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Iya. Tapi peraturan di sekolah ini tidak mengizinkan siswa membawa HP. Jadi saya inginnya itu setidaknya peraturan di sekolah itu sedikit direvisi lah, Bu. Sehingga anak-anak ini diizinkan memanfaatkan HP selama proses pembelajaran. Mungkin begitu, Bu. Gimana menurut Bu Laila? Oh, itu ya permasalahannya Bu Ainun ya. Jadi Bu Ainun itu memiliki ide agar apa? HP itu dijadikan suatu sumber atau media pembelajaran. Akan tetapi di sekolah Bu Ainun itu aturannya itu tidak memperbolehkan anak itu membawa HP. Itu kan Betul, permasalahannya Bu Ainun iya, ya. betul sekali, Bu. Nah, sekarang dari hal-hal percakapan kita sekarang ini apa yang Bu Ainun ingin capai? Saya inginnya nanti itu sekolah bisa merevisi peraturannya sehingga anak-anak itu bisa diizinkan membawa HP dalam proses pembelajaran. Sehingga setiap guru dan juga saya bisa menerapkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan HP tadi. Baik sekali Bu Ainun. Nah, sebenarnya uh, idenya Bu Ainun untuk mempergunakan HP tersebut, nah apa sih tujuannya Bu Ainun? Tujuan dasarnya sehingga HP itu dijadikan sebagai media pembelajaran. Tujuan saya ya Bu ya, kenapa harus memilih HP nih untuk media pembelajaran ya, Ya. padahal masih banyak teknologi yang lainnya. Ya, Ya. karena Bu, semua siswa kita saat ini nih, itu semuanya rata-rata punya HP ya. Iya. Terus lagi mereka itu merupakan generasi Z, Iya. di mana mereka hidup berdampingan dengan teknologi. Iya. Jadi mereka itu pasti sudah tidak asing lagi dengan HP. Nah, kalau kita memanfaatkan proses pembelajaran dengan media HP nih, tentunya mereka akan lebih semangat, lebih tertarik ya Bu ya, lebih antusias lagi gitu loh dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan saya dengan kenapa harus HP yang dipakai sebagai media pembelajarannya itu karena HP memang bukan suatu hal yang apa ya, bukan hal yang umum lagi buat anak-anak, itu sudah hal yang sudah biasa mereka miliki dan mereka tidak asing lagi gitu loh dengan HP itu tadi. Mungkin begitu, Bu. Ya, baik sekali sebenarnya ya tujuannya Bu Ainun untuk mempergunakan HP tersebut sebagai media pembelajaran. Tentunya Bu Ainun itu mempergunakan HP dalam perkembangan anak atau keberhasilan anak itu bagaimana Bu Ainun hubungannya? Kalau Bu ya, anak-anak ini menerapkan atau memanfaatkan teknologi HP dalam proses pembelajaran, tentunya anak-anak itu lebih bisa kreatif lagi, lebih bisa berinovasi lagi, dan mereka lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ya, karena mereka tidak tertinggal oleh perkembangan zaman saat ini. Gitu. Dan lagi sumber belajar ataupun literatur-literatur referensi pembelajaran itu bisa mereka dapatkan dari HP itu tadi. Itu Bu, kalau saya jadi mereka bisa lebih senang gitu loh dalam proses pembelajarannya. Nah, Ibu barusan bilang ya, kalau
tujuannya itu salah satunya agar anak-anak itu bisa senang dalam pembelajaran. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bu Ainun ya, indikator anak-anak itu bisa senang dalam pembelajaran itu bagaimana? Indikatornya saat mereka senang mengikuti dalam pembelajaran itu mereka tentunya lebih semangat ya Bu Oh, ya. iya, iya, Mereka lebih termotivasi gitu iya, dan juga mereka lebih bisa menuangkan ide-ide dan kreasi iya, mereka. Apalagi saat kita menerapkan atau memanfaatkan teknologi HP ini, iya. kita bisa menerapkan pembelajaran dengan menerapkan atau berbasis project. Mungkin begitu Bu menurut saya. Baik Bu Ainun. Ya, begitulah ya permasalahannya Bu Ainun sekarang ini. Nah, sekarang Bu Ainun, kalau misalnya ya Bu ya, misalnya pada level antara 1 sampai 10 Bu Ainun. Permasalahannya Bu Ainun itu sekarang itu berada di level berapa? Kalau sekarang nih Bu ya, karena, peraturannya tidak mengizinkan pakai HP, ya masih di level 3 Bu, Oh, iya, menurut iya, iya. saya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ainun itu katanya permasalahan Bu Ainun itu sekarang berada pada level 3. Nah, apa yang diinginkan Bu Ainun sampai kira-kira sampai pada level berapa keinginan Bu Ainun itu? Nggak banyak-banyak sih Bu ya, mungkin bisa sampai level 7 ajalah, yang penting, eee, peraturan sekolah ini bisa direvisi dan anak-anak bisa menerapkan HP dalam proses pembelajaran. Mungkin begitu Bu. Iya, iya. Nah, Bu Ainun menginginkan sampai pada level yang ketujuh, kan gitu ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang langkah-langkahnya Bu Ainun untuk mencapai level yang ketujuh itu bagaimana Bu? Eee, Mungkin saya akan menerapkan peraturan itu, menerapkan pemanfaatan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi HP ya, Bu, ya. Iya, Nah, untuk merubah peraturan itu tadi tentunya saya tidak bisa sendiri, Bu. iya, 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 betul. Pastinya kan harus maju nih ke kepala sekolah ya. Dan untuk maju ke kepala sekolah ini saya butuh bukti. Jadi, mungkin yang pertama saya lakukan adalah, menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan HP. Nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya ke Bapak Kepala Sekolah bahwa ini loh kalau saya menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan HP ini, anak-anak ternyata lebih antusias, lebih, kreatif, lebih inovatif gitu ya, Bu, ya. Terus saya akan coba tunjukkan ke kepala sekolah, agar Bapak Kepala Sekolah lebih yakin nih, saya berusaha meyakinkan beliau dan juga mungkin saya akan menunjukkan lagi contoh-contoh sekolahan-sekolahan lain ya, Bu, yang sudah memanfaatkan HP atau teknologi ya dalam proses pembelajarannya dan mereka semua juga berhasil semuanya gitu loh. Jadi, saya akan menunjukkan ke Bapak Kepala Sekolah bahwa teknologi berbasis HP ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi negatifnya, tapi banyak loh sisi positifnya yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, saya berharap nanti kalau Bapak Kepala Sekolah ini sudah setuju ya, sudah setuju dengan ide saya, sudah yakin dengan cara saya nih, Bapak Kepala Sekolah bisa, mengadakan rapat rapat dewan guru gitu, Bu. Nah, nanti di situ nanti bisa disepakati bersama guru-guru yang lainnya. Di situ nanti saya juga akan mengemukakan argumen dan juga pendapat saya tentang pemanfaatan, teknologi HP dalam proses pembelajaran. Mungkin begitu mungkin ya, Bu, ya? Gimana? Baik sekali. Idenya Bu Ainun, bagaimana supaya apa ya, HP itu dijadikan sebuah media pembelajaran, kan ya. Iya. Semoga dapat terrealisasi ya Bu ya. Nah, Amin. kira-kira Bu Ainun ya, kapan itu Bu, Ibu menghadap kepala sekolah untuk merencanakan atau untuk mengadakan rapat tentang ide-idenya Bu Ainun itu kapan kira-kira? Mmm, Kalau saya mau maju ke Bapak Kepala Sekolah tentunya tidak besok, Bu. Mungkin besok saya masih menyiapkan bukti-buktinya ya, Bu, ya, dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis HP tadi. Nah, Ya, kalau bukti-bukti saya sudah lengkap nih, nah hari ini kan hari Senin ya, mungkin saya hari Kamis akan coba maju ke Bapak, kalau ya. bukti-bukti saya sudah lengkap nih, saya akan tunjukkan ke Bapak, akan meyakinkan ke Bapak Kepala Sekolah tentang, keinginan saya agar, peraturan sekolah ini bisa direvisi, gitu. Nah, nanti kalau misalkan rapat dewan biasanya Bapak mengadakannya seperti tadi pagi, hari Senin, jadi di rapat dewannya mungkin hari Senin depan baru Bapak bisa mengadakan rapat dewan. Mungkin begitu, Bu. Ya, baik Bu Ainun.
saya senang sekali karena dari pembicaraan kita tadi, Bu Ainun telah bisa menemukan ide-idenya, menemukan solusi dari permasalahan Bu Ainun. Kan gitu ya Bu Iya, Ainun ya? betul sekali. Nah, sekarang dari pembicaraan kita mulai tadi Bu Ainun ya, apa yang bisa kita rangkum Bu Ainun? Hmm, tadi berarti saya yang awalnya masih galau nih bagaimana cara merubah peraturan yang ada di sekolah nih Bu. Ya, Ternyata saya bisa mengajukan argumen saya atau pendapat saya untuk merevisi peraturan yang ada di sekolah dengan cara menghadap ke Bapak, tapi dengan menyiapkan bukti-bukti. Bukti-bukti yang sudah saya lakukan dan sudah saya siapkan tentang manfaat-manfaat penerapan teknologi berbasis HP tadi dalam proses pembelajaran. Nah, nanti kalau Bapak sudah yakin dengan eh, semua bukti-bukti saya nih tentang manfaat berbagai macam manfaat teknologi berbasis HP tadi, maka Bapak akan mengadakan rapat untuk mengadakan apa ya, diskusi sama guru-guru yang lainnya. Mungkin begitu Bu, nanti saya bisa masuk untuk mengajukan argumen. hebat sekali ide-idenya Bu Ainun. Nah, sekarang Bu Ainun ya ngomong-ngomong ya, misalnya ya Bu ya, kalau misalnya Bu Ainun itu ide-idenya untuk mempergunakan HP sebagai media pembelajaran dalam suatu rapat ya Bu ya, Iya. misalnya tidak disetujui oleh kepala sekolah ataupun dewan guru. Nah, sekarang apa yang akan Bu Ainun lakukan? Kalau seandainya ide saya di rapat nanti tetap tidak disetujui nih Bu, Ya, ya tidak apa-apa, tapi saya tetap tetap dalam proses pembelajaran saya tetap akan memanfaatkan teknologi berbasis HP. Dan itu tentunya dengan izin ya Bu ya, saya akan izin ke Bapak Kepala Sekolah dalam pembelajaran saya tetap memanfaatkan teknologi berbasis HP. Tentunya di situ saya akan mengawasi bagaimana anak-anak atau siswa saya itu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Gitu. Dan saya juga akan lebih tertantang nih Bu untuk menunjukkan ke teman-teman lainnya iya. bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi berbasis HP ini tuh banyak sekali manfaatnya dan saya akan tunjukkan bagaimana perubahan-perubahan siswa-siswa saya saat melaksanakan proses pembelajaran dengan berbasis teknologi HP ini itu mereka akan lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi lebih semangat dan mereka menunjukkan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih positif. Saya lebih tertantang untuk seperti itu ya Bu. Seandainya nanti ide saya memang tolak. Bu Ainun ini sangat antusias sekali ya. Mudah-mudahan Ibu Ainun ya semuanya Amin. menyetujui Amin, baik amin, dewan amin. guru ataupun Bapak Kepala Sekolah. Amin. Saya juga ikut mendoakan ya Bu Ainun ya. Siap, siap. Nah, sekarang gini Bu Ainun ya, itu jika disetujui tidak disetujui Bu ya. Ya. Misalnya ya Bu ya, ide-idenya Bu Ainun dalam suatu rapat tersebut, baik Bapak Kepala Sekolah maupun Dewan Guru, semuanya itu menyetujui. Nah, untuk kelanjutannya Bu Ainun ya, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Ainun? Nah, kalau tentunya kalau disetujui nih Bu, ide saya akan senang sekali ya Bu ya. Secara otomatis eh, harapan saya nih terwujud ya dengan direvisinya peraturan bahwa siswa bisa memakai atau menerapkan HP dalam proses pembelajaran atau bisa membawa HP dalam proses pembelajaran. Tentunya tindak lanjut yang akan saya lakukan itu tidak hanya stuck gitu aja ya Bu. Saya pasti akan lebih menerapkan lagi proses pembelajaran dengan memanfaatkan HP dalam keseharian saya tentunya. Terus juga seandainya nih nanti ada teman-teman yang kesulitan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi berbasis HP, tentunya saya akan menjadi orang pertama yang akan membantu teman-teman dengan cara mungkin saya bisa mengadakan workshop, mungkin saya bisa mengadakan diskusi kelompok belajar Iya. bersama teman-teman untuk menunjukkan ke teman-teman bagaimana sih caranya memanfaatkan teknologi HP dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, baik sekali idenya dari Bu Ainun. Mudah-mudahan Bu Ainun ini berhasil ya. Bu Amin, amin, Ainun amin, itu amin. selain orangnya cantik, tapi juga pintar loh Bu Ainun ya dalam Terima mengatasi kasih, Bu. masalah. Nah, Semuanya berkat jenengan juga nih. ya mudah-mudahan saya juga bisa menjadi teman bagi Bu Ainun yang dapat berbagi gitu ya Bu Ainun. Ya. Nah,
Apa Bu Ainun masih memiliki apa ya, perasaan galau lagi? Apa seperti itu? Alhamdulillah sudah nggak ada lagi Bu. Ternyata yang tadinya awalnya saya itu masih bingung ya Bu ya, gimana agar tujuan saya ini atau keinginan saya ini bisa terwujud. Ternyata solusinya gampang sekali ya Bu ya. Ya. Ternyata mudah sekali untuk bisa merealisasikannya. Terima kasih sekali Bu. Terima kasih Bu Iya, Laila. sama-sama Bu Ainun ya. Nah, Iya. saya juga ikut senang loh. Awalnya Bu Ainun kan merasa galau. Nah, Iya. sekarang Bu Ainun sudah bisa menemukan solusinya. Iya, terima Nah, saya kasih. senang sekali, terus terang saya sangat senang sekali. Nah, Bu Ainun, eh, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita kali ini, saya tunggu kabarnya ya Bu ya, informasinya Siap, dari Bu Ainun. siap. Bagaimana, apakah memang sudah disetujui? Karena juga saya ingin tahu tentang keberhasilan Bu Ainun ini. Pasti, pasti nanti kita akan ngobrol lagi. Ya, ya. Saya tunggu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Laila. Sama-sama. Baik, saya mohon izin dulu ya Bu ya. Terima Monggo. kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, luar biasa tadi percakapan yang sudah Ibu lakukan dengan kuncinya Ibu Terima ya. kasih. Baik, saya perhatikan itu sudah sesuai dengan alur kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya Ibu ya kepada Ibu Nur, sebentar saja, minta waktunya. Siap, Ibu. Ya. Yang saya tanyakan Ibu yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada proses percakapan coaching tadi? Eh, saya sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh kunci saya, Ibu Ainun. Saya di mana Ibu Ainun itu sudah begitu banyak secara panjang lebar telah menjelaskan atau memaparkan permasalahannya dan beliaunya itu juga menemukan solusinya sendiri, Bu. Saya juga berusaha agar Bu Ainun itu untuk memunculkan ide-idenya supaya tetap bisa untuk berusaha mengatasi permasalahannya seperti itu, Ibu Farida. Baik Ibu, jadi Ibu sudah bisa apa itu memancing coachingnya untuk mengeluarkan Iya, ide-ide dari iya, permasalahannya Ibu ya, iya dan betul. sudah menemukan solusinya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Ibu ya, pada kegiatan percakapan coaching ini sudah rutin saya lihat Ibu ya. Nah, dan sudah rutin menurut alur Tirta, di mana alur Tirta itu ada tujuan, identifikasi, reaksi alur, dan juga tanggung jawab. Nah, kompetensi apa yang perlu dikembangkan dalam proses coaching ini? Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi yang harus lebih dikembangkan, yaitu saya itu harus lebih fokus lagi untuk bisa mendengarkan secara aktif apa yang telah diceritakan oleh coach saya dan saya sebagai coach juga harus lebih intensif lagi, Bu, dalam menggali ide-ide eh, dari kunci saya supaya memiliki ide-ide untuk mengatasi permasalahannya, seperti itu, Ibu. Baik Ibu ya. Semoga kedepannya saat Ibu Nur melakukan observasi dan melakukan proses coaching ini dapat lebih baik lagi Ibu ya. Dan ilmu-ilmunya semoga bermanfaat pada kegiatan observasi kali ini. Ya, Bu, terima Baik, kasih banyak, Ibu. baik Ibu sama-sama. Saya tutup Ibu ya. Saya tutup dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Ainun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Insya Allah siap Ibu. Baik. Bu Farida, saya mau mengobrol-ngobrol sebentar sama Bu Farida sebelum proses coaching, bisa? Insya Allah bisa Ibu. Baik, Bu Farida, saya mohon izin nanti saya akan mengobservasi Ibu, saya akan mengikuti Ibu dalam proses coaching. Kenapa? Karena saya ingin melihat bagaimana Bu Farida dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip-prinsip tersebut harus menunjukkan kemitraan,
menunjukkan kreativitas dan juga dapat mengembangkan potensi dari kucing. Dan juga selain itu saya juga nanti akan mengamati bagaimana Bu Farida dapat mendengarkan secara aktif dari cerita kucing dan juga bagaimana Bu Farida dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi-informasi dari kucing. Namun sebelumnya saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Farida. Bisa ya Bu ya? Kalau bisa. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira bagaimana Bu Farida dapat mengembangkan kompetensi dalam melakukan proses kucing? Baik Ibu ya, dalam mengembangkan proses kucing nanti, saya akan mengembangkan apa itu ya? Kompetensi mendengarkan secara aktif Ibu. Dan saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kucing saya Ibu. Baik. Pertanyaan yang kedua ya Ibu ya, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang dapat Ibu kembangkan atau Ibu terapkan nanti saat proses kucing Ibu? Potensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti itu perkembangan mendengarkan aktif, mendengarkan aktif apa yang keluh kesah dari kucing saya, dan nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kucing saya nantinya itu. Yang terakhir ya Ibu ya, kira-kira indikator apa yang akan dikembangkan oleh Bu Farida saat proses kucing nanti? Saat proses kucing nanti indikator yang saya gunakan itu bagaimana kucing saya itu dapat menemukan ide-ide dari permasalahannya sehingga nanti muncul solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya tadi. Baik, nanti saya akan mengikuti proses kucing yang akan dilakukan oleh Bu Farida. Nanti selesai melaksanakan proses kucing, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sebentar ya Bu ya. Baik, silahkan Bu Farida dapat melakukan proses kucingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya dalam keadaan baik-baik saja. Kalau Bu Farida sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Baik Ibu ya, pada pertemuan kali ini kira-kira apa ada permasalahan yang akan disampaikan? Gini Bu, ya memang ada sedikit kegalauan pada diri saya Bu. Itu loh Bu, salah satu murid saya namanya Siti Aminah. Dia itu kan awalnya rajin dan merupakan siswa yang berprestasi di kelas. Nah, sekarang Aminah itu sudah mulai jarang masuk, terutama pada musim panen ataupun pada waktu itu Bu, pada waktu musim kerja dari apa itu menanam musim tanam itu Bu Farida kadang-kadang Bu Ano siapa? Aminah itu kadang-kadang sampai seminggu loh Bu. Tidak masuknya seperti itu. Baik Ibu ya, jadi permasalahannya murid Ibu yang bernama Aminah ini tidak masuk sekolah dan jarang Ibu ya? Iya Bu, betul sekali. Baik Ibu, sebenarnya apa yang ingin dicapai dalam permasalahan Ibu kali ini? Baik Bu, saya menginginkan Aminah itu menjadi anak yang rajin. Aminah itu tetap menjadi anak yang pandai dan tetap berprestasi, menjadi anak yang baik, seperti itu Ibu. Baik Ibu ya, jadi Ibu itu menginginkan bagaimana cara Aminah itu menjadi anak yang rajin, Ya, betul, yang Bu. baik, itu Ibu ya. Iya, betul sekali. Anak yang rajin seperti apa yang Ibu maksud? Menurut saya Bu ya, kalau anak yang rajin itu adalah anak yang rajin bersekolah, mengerjakan tugas atau PR dengan tepat waktu, dan juga dia itu melaksanakan keyakinan sekolah dengan baik. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu ya. Nah, indikator anak yang rajin itu yang seperti apa Ibu? Nah, kalau menurut saya, indikator anak yang rajin itu adalah anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Dia itu rajin bersekolah, terus datang tepat waktu, terus melaksanakan segala yang menjadi aturan di sekolah, Bu. Selalu disiplin, seperti itu, Bu. Baik Ibu ya, berarti indikator anak yang rajin itu
masuk sekolah tiap hari Iya, Bu ya, seperti rajin itu ya begitu Bu. Bu ya. Iya, Baik Ibu. Berarti tadi Ibu kan bilang ya, Aminah murid Ibu itu jarang masuk sekolah. iya Bu. Bahkan tidak masuk Ibu ya Iya, dalam betul. akhir-akhir itu. Betul sekali Bu. Nah, itu tidak masuk sekolah disebabkan karena apa Ibu? Ya gini loh Bu ya, sangat memprihatinkan sekali Bu. Apa namanya, keadaan perekonomian orang tuanya itu loh Bu, yang menjadi pokok permasalahannya. Nah, orang tua Aminah itu berusaha untuk mencari nafkah dengan menjadi buruh tani Bu. Dan Aminah itu disuruh berjualan juga Bu, jualan makanan antar kampung seperti itu Bu. Dan Aminah juga ikut bekerja Bu di mana itu di sawah membantu orang tuanya seperti itu Bu. Berarti Aminah itu jarang masuk sekolah karena membantu orang Ya tuanya betul Ibu Bu, ya. betul sekali. Baik Ibu ya. Nah, kalau itu kan penilaian level itu 1 sampai 10 Ibu Iya ya. betul Nah, sekali. kalau keadaan Aminah itu jarang masuk sekolah, itu Aminah masuk ke level yang berapa Ibu? Kalau melihat dari situasinya ya Bu ya, dari keadaan Aminah, saya kira itu masuk level yang keempat Bu, karena memang keadaannya seperti itu. Baik Ibu masuk ke level 4 Bu ya. Iya, Karena untuk memungkinkan level 10 tidak mungkin Ibu ya, karena tidak mungkin. permasalahannya Iya Bu, terlalu berat Ibu ya. iya betul. Nah, sekarang bagaimana cara membantu Aminah itu Ibu ya, agar Aminah itu bisa rajin dan masuk sekolah Ibu? Sudah gitu ya. Saya akan berusaha Bu, terus terang sebagai wali kelasnya dari Aminah itu, saya merasa prihatin Bu. Saya akan berusaha berbicara dari hati ke hati dengan Aminah. Saya juga akan mendatangi orang tua Aminah dan menanyakan mengapa Aminah itu tidak bisa rajin seperti yang kemarin-kemarinnya seperti itu Bu. Dan juga saya akan menanyakan hal-hal atau ngobrol-ngobrol dengan orang tua Aminah dan dengan Aminah tentang hal-hal yang lainnya Bu, supaya saya itu lebih tahu secara pasti gimana sih keadaannya Aminah itu yang sebenarnya. Seperti itu Bu. Baik Ibu ya, berarti Ibu sangat antusias sekali ya bagaimana Betul Bu. caranya untuk Aminah masuk sekolah Ibu ya. Iya, betul Nah, sekali. untuk mengobrol-ngobrol dengan orang tua Aminah dan juga Aminah itu membutuhkan waktu Ibu ya. Kira-kira waktu yang diperlukan Ibu itu kira-kira berapa lama Ibu? Saya kira tidak begitu spesifik sih Bu waktunya. Pokoknya asalkan saya ada kesempatan ya, saya ingin mengobrol dengan Aminah. Terus saya akan juga menanyakan kapan orang tua Aminah itu sedang tidak bekerja. Karena sebagai buruh tani Bu ya, pekerjaannya orang tuanya Aminah tentunya tidak bekerja tiap hari. Kadang-kadang ada pada waktu-waktu tertentu tidak bekerja. Nah, pada waktu itulah saya akan mengobrol dengan orang tua Aminah. Baik Ibu ya. Untuk mengobrol dengan orang tua Aminah itu misalnya Bu ya, Ya, misalnya dalam berkoordinasi dengan keluarga Aminah tidak tidak disetujui atau mereka menolak, bagaimana? terus terang mungkin saya akan merasa kecewa, tapi saya akan tetap memperjuangkan nasibnya Aminah. Saya akan memberikan apa pengertian kepada orang tua Aminah itu tentang pentingnya suatu pendidikan bagi anak, pentingnya pendidikan bagi Aminah, dan saya juga akan mencari solusi pada Aminah bagaimana agar dia itu tetap bisa membantu orang tuanya berjualan, akan tetapi dia tetap masuk sekolah seperti biasanya, seperti itu Bu. Baik Ibu, berarti Ibu sangat antusias sekali Ibu ya, Iya Bu. sampai mau merelakan tuh menemui orang tua Aminah dan mengajak Aminah untuk masuk kembali. Iya betul sekali Bu ya. Kira-kira kapan itu Ibu akan dilaksanakan? Insya Allah dalam waktu ini Bu. Walau bagaimanapun juga Aminah itu kan sudah dalam catatan saya itu Bu ya, memang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini Bu. Seperti itu supaya cepat selesaikan masalah ini. Seperti itu Bu. Baik Ibu ya, nanti saya akan tunggu informasi lagi ya dari Ibu ya, Iya Bu, bagaimana ya. apa kelanjutan berikutnya. Iya Bu, saya akan memberikan informasi pada Ibu tentang kelanjutan dan perkembangan dari permasalahan saya ini.
Baik Ibu, karena waktunya ini sudah mau masuk Bu ya. Saya akhiri sampai di sini Bu ya. Kira-kira masih masih yang mau ditanyakan Ibu? Sebenarnya saya dari pembicaraan kita tadi ini, saya itu sudah menemukan solusinya Bu. Terima kasih loh banyak pada Ibu. Ibu secara tidak langsung telah memberikan berbagai macam solusi kepada saya. Saya menemukan ide-ide saya Bu dalam menghadapi permasalahan seperti ini Bu. Ya baik Ibu ya, syukurlah Ibu sudah menemukan ide dari permasalahan yang Ibu hadapi. Bagaimana perasaannya? Wah, perasaan saya sangat senang sekali Bu. Saya itu dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini Bu ya, saya bisa mencari solusinya, bisa apa ya? Sudah lega Ibu Sudah ya? lega, memiliki ide-ide bagaimana sih caranya mengatasi permasalahan ini, permasalahan Aminah ini. Terus terang awalnya kan saya merasa apa ya Bu, merasa bingung juga dengan permasalahan ini. Alhamdulillah sudah dapat teratasi Bu Iya ya. Bu, iya. Dan Ibu bisa memunculkan ide-ide Ibu. Iya, iya Bu. Baik Ibu ya. Iya Bu. Ya Terima saya kasih akhiri. banyak Bu. Ya Ibu, karena ini waktunya sudah mau masuk kelas Ibu ya. Iya, Saya Bu. akhiri Terima kasih sampai di banyak. sini Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Ibu. Saya Iya, Bu. tunggu informasi selanjutnya Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Farida, tadi saya sudah sempat mengamati proses kucing yang sudah dilakukan sama Bu Farida, sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali dan sudah memakai alur tirta dalam proses kucingnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini ya Bu Farida ya, Baik, saya Ibu. mau menanyakan beberapa pertanyaan. Bisa ya Bu ya? Baik. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira tadi apa saja yang sudah dilakukan sama Bu Farida dalam proses kucing yang sudah dilakukan sama Bu Farida tadi? Dari percakapan proses coaching tadi Bu ya, saya sudah mendengarkan secara aktif Ibu bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh kucing saya Ibu. Dan alhamdulillah kucing saya bisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dia dapat menggali ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi oleh Ibu Nur tadi. Baik, berarti Bu Farida tadi sudah menerapkan cara atau teknik dengan mendengarkan aktif ya dari ceritanya kucing dan juga Bu Farida sudah memakai pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi-informasi yang ada pada kucing sekaligus Bu Farida bisa memunculkan ide-ide sendiri dari diri kucing sendiri ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi atau kemampuan apa yang mau Bu Farida kembangkan saat proses kucing di kemudian hari? Yang saya akan kembangkan pada proses coaching untuk selanjutnya Ibu ya, saya akan mendengarkan secara fokus keluh kesah permasalahan yang dihadapi oleh kucing saya dan saya nantinya akan menggali bagaimana coaching saya tersebut untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di benaknya dan sampai nanti akan mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing saya. Baik, terima kasih Bu Farida atas waktunya dalam proses observasi kegiatan kucing kali ini ya Bu Farida ya. Tentunya saat tadi proses kucing yang sudah dilakukan oleh Bu Farida, saya menggunakan rubrik penilaian untuk kucing dalam melakukan observasi terhadap Bu Farida tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya berharap semoga ilmu yang sudah Ibu terapkan tadi dapat bermanfaat dan semoga saat teknik kucing atau proses kucing di kemudian hari Bu Farida dapat meningkatkan kemampuan Bu Farida lebih bagus lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Farida. Saya akhiri untuk kegiatan kali ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Ainun sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Nah, alhamdulillah ya Bu Ainun ya, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah Bu Ainun, saya sekarang minta izin kepada Bu Ainun
untuk melakukan observasi. Nah, Ibu Ainun kan sebentar lagi mau mengadakan kegiatan kucing ya? Iya. Nah, pada kegiatan kucing ini, sebelum memulainya, Bu Ainun ya, saya ingin berbincang-bincang sedikit nih, entah Baik. 5 atau 10 menit. Baik. Nah, yang pertama ya Bu Ainun ya, saya ingin melihat Bu Ainun itu, apakah proses kucing itu sesuai dengan alur kita. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua itu saya juga akan melihat bagaimana Ibu Ainun itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Sedangkan yang ketiga yaitu bagaimana respon dari kucing yang sudah diberikan oleh Ibu sebagai coachnya. Seperti itu Ibu ya. Baik. Nah, dari semua itu saya ingin bertanya sebentar, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Sekarang bagaimana kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Ainur pada waktu melaksanakan proses cuti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat proses kucing nanti tentunya saya ingin mendengarkan secara aktif tentang cerita-cerita dari kucing dan juga yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing sehingga kucing bisa mengemukakan ide-ide dan juga menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, iya, baik. Baik sekali, Bu Ainun ya. Terus yang kedua, Bu Ainun ya. Yang mau saya tanyakan, kompetensi apa saja yang secara spesifik yang akan digunakan oleh Bu Ainun ketika melakukan kegiatan kucing ini? Seperti yang saya sampaikan tadi tentunya, kompetensi yang lebih spesifik yaitu, lebih mendengarkan secara aktif dari cerita kucing, sehingga saya bisa menemukan kunci-kunci permasalahan yang sedang dihadapi oleh kucing. Kemudian saya bisa mengemukakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, Bu, ya, sehingga kucing bisa, menggali informasi atau situasi yang sedang dihadapi saat itu, lalu kucing juga bisa menemukan solusi serta mengemukakan gagasan ide-ide yang akan dia pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Bu Ainun. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana indikator yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ainun pada waktu melaksanakan kegiatan kucing? Indikator yang ingin saya capai saat proses kucing nanti yaitu kucing saya nanti bisa menemukan solusi sendiri ya Bu ya dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kucing saya ini bisa mengemukakan ide-ide atau gagasan atau cara-cara yang dilakukannya dari dirinya yang berasal dari dirinya sendiri, dari pemikirannya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Ainun, terima kasih ya atas kegiatan pada observasi ini dan silakan Ibu Ainun melakukan percakapan dengan kucingnya. Silakan Bu Ainun. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, baik Bu Farida. Kemarin Bu Farida katanya ingin ngobrol sama saya. Ya, kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sama Bu Farida kali ini sama saya? Baik Ibu, saya di kelas itu ada permasalahan. Di kelas saya itu ada murid saya Ibu ya, satu orang yang namanya Rido Ibu. Rido itu tiap hari kan diantar ibunya ke sekolah. Dan tiap hari si Rido itu minta ditungguin Ibu di kelas. Kalau ditinggal ibunya, si Rido menangis. Saya ingin itu Bu, Rido itu di usia Rido itu sudah mandiri. Mandiri di sini dalam hal arti sudah tidak tergantung lagi pada ibunya dan seperti teman-teman yang lain itu sudah masuk sekolah dan saya diantarin oleh ibunya. Maksudnya tidak ditungguin di kelas gitu Ibu. Baik, kalau saya tangkap dari pembicaraan Bu Farida tadi, bahwa Bu Farida punya siswa atas nama Rido ya, di mana anaknya masih sering ditungguin ibunya dan sering nangis kalau ditinggal ibunya, gitu ya Bu ya. Dan Ibu ingin agar Rido ini saat ditinggal ibunya nanti tidak nangis lagi, gitu Iya ya Bu ya. Ibu, itu Baik, permasalahannya. berarti kira-kira target yang ingin Ibu capai nanti kira-kira apa Ya saya dalam menginginkan pembicaraan kali ini? saya menginginkan Rido itu sudah apa itu ya Bu ya?
diantar ibunya ke sekolah dan sudah tidak ditungguin ibunya lagi di dalam kelas. Baik. Saya menginginkan Rido itu seperti teman-teman yang lainnya. Baik, berarti kalau saya bisa merangkum dari jawaban dari Bu Farida tadi nih, berarti kali ini dalam perbincangan kita kali ini tuh Bu Farida ingin menemukan jawaban atau menemukan solusi dari siswanya tadi yang bernama Rido agar tidak ditungguin ibunya lagi ya Bu ya saat sekolah biar sama seperti teman-temannya yang lain. Oke, baik. Kalau menurut Bu Farida nih, kira-kira kenapa Bu si Rido ini kok masih nangis kalau ditinggal ibunya? Ya mungkin Rido itu belum masih belum mengenal lingkungan sekolah, masih belum akrab dengan teman-temannya yang lain karena sering ditungguin oleh ibunya. Jadi temennya itu ibunya terus di dalam kelas, udah mau main dengan teman-temannya yang lain. Terus yang ketiga ya mungkin Rido masih takut pada saya sebagai gurunya. Baik, berarti kalau saya simpulkan tadi dari pemaparan Bu Farida, si Rido ini tuh sering nangis karena kurang belum beradaptasi dengan lingkungan yang ada ya Bu ya. Iya, Terus belum dekat dengan teman-temannya, belum dekat dengan Bu Farida gitu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau Rido ini sudah beradaptasi dengan lingkungan, sudah dekat sama teman-temannya, sudah dekat dengan ibu juga, apakah Rido ini masih nangis kalau saya kira gitu? saya kira tidak akan menangis lagi Bu, karena sudah akrab dengan temannya, sudah mengenal lingkungan di kelas dan sudah tidak takut lagi pada saya. Saya kira tidak akan nangis lagi. Berarti asalkan Rido ini perhatiannya sudah teralihkan ke lingkungan sama teman-temannya, berarti Rido tidak akan nangis lagi begitu ya Bu ya? Ya, Kalau gitu menurut Bu Farida gimana nih caranya untuk menarik perhatian Rido agar Rido ini bisa perhatiannya lebih terfokus pada lingkungannya dan juga pada teman-teman. ya agar si Rido itu senang ya tinggal di kelas dan akrab dengan temannya. Mungkin saya akan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nantinya dengan cara saya akan memapping atau mendesain kelas saya semenarik sebagus mungkin. Terus kira-kira nih kalau kelasnya sudah menarik ya Bu ya, kelasnya sudah seru, sudah seperti taman bermain menurut Rido ini nih. Nah, sedangkan teman-temannya masih suka jahil, nggak deket sama temennya, gimana nih cara Bu Farida agar teman-temannya Rido ini bisa dekat sama Rido? Ya saya akan mendekati murid saya Ibu ya yang jahil di Rido itu bagaimana cara akrab dengan teman, tidak boleh jahil, dan saya akan nantinya memberikan apa itu ya, berikan belajar rasa empati terhadap sesama teman, nolong dan rasa persaudaraan gitu. Baik, berarti yang dilakukan Bu Farida adalah ingin desain kelasnya ya Bu ya, agar lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran sehingga menarik Rido gitu ya Bu ya, dan juga mengajarkan kepada teman-temannya bagaimana cara berteman agar lebih kekeluargaannya lebih erat gitu ya Bu ya, agar saling menghargai, menyayangi sesama teman gitu ya Bu ya. Baik, sangat bagus sekali yang dilakukan sama Bu Farida ini, rencananya sangat keren sekali. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mau melaksanakan rencananya? Insya Allah saya akan laksanakan minggu depan. Misalnya saya masih berkoordinasi dulu dengan pelaku sekolah ya untuk mendesain kelas ini, Bu. Dan saya masih mau mengumpulkan bahan untuk mempersiapkan apa itu hiasan-hiasan yang akan saya pajang. Nah, ini kan mau dilaksanakan nih sama Bu Farida minggu depan ya. Kira-kira Bu, kalau misalkan Ibu sudah melaksanakan nih rencananya Bu Farida minggu depan, ternyata si Rido ini masih tetap nangis nih, gak mau ditinggal sama ibunya. Kira-kira bagaimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin nanti saya akan menggantikan ibunya Rido ya, keibuan itu lah. Bagaimana caranya itu Rido nanti senang, saya lambat laun itu menggantikan posisi ibunya Rido terlebih dahulu dengan mendekati, menyayangi seperti anak saya sendiri. Atau nanti Rido itu bisa tidak lagi ingat sama ibunya.
Jadi Bu Farida ini kalau menurut pemaparan Bu Farida tadi lebih melakukan pendekatan emosional ya Emosional. kepada Ridho dan juga pendekatan intern lagi nih kepada Ridho agar Ridho merasa bahwa kalau udah ada ibunya nih ada Bu Farida nih sebagai pengganti ibunya di sekolah gitu ya Bu ya. Baik, ini kalau sudah berhasil nih. Nah, kira-kira kalau minggu depan rencananya Bu Farida ini sudah dilakukan dan sudah berhasil nih. Nah, kira-kira tindak lanjut Bu Farida gimana? Apakah akan berhenti ataukah ya sudah yang penting Ridho sudah tidak nangis lagi gitu ataukah gimana? Tidak Ibu, kan saya teruskan, bukan saya akan terus menerapkan tentang apa itu ya, pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman buat murid, dan dengan cara memajang dan menempel hasil-hasil karya siswa saya itu. Bagaimana caranya siswa saya itu senang, terutama di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Jadi Bu Farida akan tetap melaksanakan itu tadi ya, menerapkan caranya Bu Farida dengan kelas, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu Farida ya. Baik, sangat bagus sekali caranya Bu Farida nih, dan saya yakin nanti Ridho pasti akan tertarik dengan caranya Bu Farida. Nah, kira-kira apa nih yang sudah didapatkan dari Bu Farida dari pembicaraan kita berdua ini tadi? Ya, alhamdulillah Ibu ya, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata saya bisa mengeluarkan ide-ide dari permasalahan saya Ibu, mulai dari Ridho itu menangis dan ditungguin ibunya terus. Ternyata saya dapat mengeluarkan ide dengan cara saya akan apa itu ya, membuat siswa siswa saya itu belajar pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di dalam kelas dengan cara menghias kelas saya, memajang dan menempel hasil karya siswa saya. Pokoknya membuat siswa saya senang lah maksudnya di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Bu Farida. Tentunya pembicaraan kita hari ini tuh sangat seru sekali ya. Bu Farida sangat hebat sekali dalam mengeluarkan ide-idenya. Dan saya berharap nih setelah minggu depan Bu Farida melaksanakan atau menerapkan idenya Bu Farida atau rencananya Bu Farida, kita bisa ngobrol lagi ya. Saya ingin mendengarkan gimana hasilnya setelah Bu Farida menerapkan cara-caranya Bu Farida itu tadi. Apakah Ridho bisa berubah atau tidak gitu ya Bu ya. Baik, kita akan berbicara lebih lanjut. Baik Ibu, terima kasih waktunya Sama-sama. Ibu. Apakah sudah tidak galau lagi Bu? Alhamdulillah sudah Ibu, karena saya sudah mengeluarkan unek-unek yang sudah ada di pikiran saya Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu Farida. Baik, Ibu. Ya, saya tunggu ceritanya lebih lanjut. Mohon izin Ibu. Baik, terima kasih. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Ainon. Ya, Bu. Proses kucing yang Ibu laksanakan tadi sangat seru sekali. Saya turut mendengarkannya kok kayaknya merasa senang sekali gitu loh Bu Ainon ya. Nah, Bu Ainon ya, dari percakapan kucing tadi sudah sesuai dengan alur kita. Dan saya ingin bertanya pada Bu Ainon yang pertama itu gini Bu Ainon ya. Apa saja yang Ibu lakukan pada proses percakapan kucing tadi? Yang saya lakukan saat proses kucing tadi tentunya yang pertama saya menceritakan secara aktif ya Bu ya segala cerita dari kucing saya. Setelah itu saya menemukan kata kunci yang menjadi permasalahan dari kucing saya. Kemudian saya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kucing saya dapat menceritakan atau menggali informasi-informasi atau situasi yang terjadi saat itu dan juga bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga kucing saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, Mbak Inon. Nah, sekarang pada kegiatan atau percakapan kucing tadi sudah sesuai dengan alur kita, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, terus alur tanggung jawab dan alur dan tanggung refleksi alur dan tanggung jawab. Nah, kompetensi apa yang perlu dikembangkan dalam proses kucing ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses kucing ke depannya nanti ya Bu ya. Tentunya yang pertama saya ingin meningkatkan lagi cara mendengarkan secara aktif dari cerita kucing saya dan yang kedua adalah saya ingin kembali meningkatkan cara-cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kucing itu bisa langsung bisa menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang sedang
Baik Bu Ainun ya. Semoga kedepannya saat Ibu Ainun melakukan observasi pada kucing dan melakukan proses kucing ini dapat lebih baik lagi untuk kedepannya dan semoga bermanfaat ketika kegiatan observasi ini Bu Ainun ya. Dan sekarang saya tutup Bu Ainun. Semoga proses kucing ini bermanfaat bagi kita semua dan saya merasa berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu Ainun pada saya. Sama-sama, terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih kepada Ibu. Baik, Bu Ainun, saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.